Oh, lolos lagi besar dari Santoso. Dan sebuah pelanggaran. Ya, Mustafa Franka. Pindahkan bola ke kiri kali ini. Dedi. Deddy Kusnandar pemirsa ya mengalami gangguan yang tampaknya sangat kesakitan. Deddy Kusnandar kali ini Ya, cukup lama ya. Tidak hanya 1-2 pertandingan mungkin bisa lebih. Dan Dado yang sedang dalam performa yang sangat bagus. Tentu menjadi kerugian bagi Persib kehilangan Dado. di lini tengah khususnya pemirsa ya. Nanti kita akan tunggu saja rilis resmi. Apakah mungkin di sisa musim sepertinya akan dilewatkan oleh Dado. Ya, kita masih tunggu saja. Ya pemirsa sudah akan dibawa ke rumah sakit pastinya, dan Adam Alis ya sudah disiapkan untuk menggantikan Deddy Kusnandar. Ada Pacijan juga yang posisinya juga sama dengan Semangat Mas Den. Oke, yowes Mas Den. It was not nice game, but it was very difficult pitch. Pitch is really bad. At the end, Dado was injured because of that pitch. His ankle was stuck there in the ground. You see, we support Dado. At the end moment when he go out, you see that players even tell that we start playing for Dado, and at the end, I'm happy that we win the game. Yeah, our thinking is on him. We are praying already and asking God to give energy and the power to him to recover. And we are together with him to get closer. All the best, Daddy. Pertandingan sangat berat, kesulitan juga dengan jadwal padat. Juga kehilangan Dedi, semoga tidak parah. Tapi game seperti ini kalau menang luar biasa. kemenangan untuk siapa? Untuk Dedi pasti. Setelah dikejutkan oleh kejadian cedera mengerikan yang dialami Dedi, ujian bagi kubu Persib datang kembali. Kini terasa lebih berat. 23 Desember 2024. Persib dikejutkan oleh sebuah berita duka. Persib ditinggalkan sang juru medis untuk selamanya. Dr. Raffi Ghani yang telah 16 tahun membersamai Persib meninggal dunia karena sakit yang dideritanya.
Setelah paruh musim pertama dilalui, Persib menambah amunisi barunya untuk menutupi beberapa lubang yang dinilai tim pelatih perlu perbaikan. Persib merekrut gelandang bertahan Ahmad Agung dengan status pinjaman dari Persik Kediri, memulangkan Zalnando dari PSIS yang telah habis masa pinjamannya, mengikat Gervane Kastanir, pemain kelahiran Rotterdam, Belanda, berpaspor Curaçao. Januari 2025, laga perdana paruh kedua musim 2024-2025, Persib away ke tanah Papua. Untuk laga versus PSBS, permainan yang baru berlangsung 7 menit harus dihentikan. Rahmat Irianto mengalami cedera. Senasib dengan Dedi, Rahmat pun mengalami cedera serius dan mengakhiri laga lebih cepat. Ia naik meja operasi karena putusnya tendon Achilles di lututnya. Harus menepi 9 hingga 10 bulan. Berselang beberapa hari, laga Persib kontra Dewa United di pekan 19 di Stadion GBLA menyisakan kisah pilu. Persib harus kehilangan poin kandang. Pertama kalinya kalah 0-2 dan kembali harus menepikan bombernya, striker andalannya, David Da Silva. Menjalani paruh kedua di tengah badai cobaan yang datang bertubi-tubi, mental yang kokoh, soliditas tim secara keseluruhan ditunjukkan oleh semua elemen di kubu Persib. Walau tak semuanya berjalan sesuai keinginan, Beckham kan kita memang sedang menunggu hasil banding. Jadi kita sudah melakukan banding tepat di hari Jumat. Observe being 5 days I'm training with Beckham. 5 days planning everything with Beckham, and then night before, discipline committee BSSI said that Beckham is suspended. This is unbelievable. They did this last year. Last year I told them that this is not PlayStation. You cannot just put one player and take one player out. You train whole week. Night before, they said this letter. This is horrible. This is non-professional. It's showing that this is some lawyer or whatever. They don't have a clue about football. We are professional league, but you cannot do these things. I don't know, is it provocation or is it they don't have a clue what they're doing? Knowledge or provocation? Sabtu 22 Februari 2025, satu hari sebelum laga kandang versus Madura United pada pekan ke-24, Komdis PSSI kembali berulah. Tidak cakapannya menganalisa suatu kejadian dan menentukan waktu penjatuhan hukuman yang membuat Persib meradang. Beckham Putra yang sudah disiapkan Coach Hodak menghadapi Madura United batal bermain karena sanksi dadakan. Sanksi diberikan atas selebrasi Ice Cold Beckham
yang dianggap berlebihan dan memprovokasi. Setelah Persib merayakan gol penyimbang ke gawang Persija di kandangnya pada pekan kedua-3. Setelah kekalahan perdana di kandang yang cukup menyakitkan dari Dewa United, Persib kembali mengalami kekalahan kedua dan ketiga. Kalah away melawan Persebaya dan Maluku United pada pekan ke-25 dan 31 dengan skor 1-4 dan 0-1. Namun, kekalahan-kekalahan itu terobati dengan posisi Persib yang tak pernah turun dari peringkat 1 sejak pekan ke-17. Kedikdayaan Persib terlihat jelas. Walau permainan Persib terkesan membosankan, namun terbukti Persib konsisten bertengger di posisi 1 selama 20 pekan. Tak hanya strategi jitu yang dijalankan Hodak, suntikan motivasi ala Hodak seringkali berbuah hasil positif. Persib telah 10 kali melakukan comeback setelah tertinggal. 3 di antaranya berbuah remontada. 16 poin diraih dari comeback di ajang liga. Pada pekan ketiga, saat kontra Arema FC yang berkesudahan 1-1, pekan ke-7 versus Madura United, hasil akhir 2-2. Pekan ke-12 kontra Bali United, skor akhir 1-1. Pekan ke-18 2-3, 2-8, dan 3-2. Kala Persib berlaga melawan PSBS Biak, Persija, Borneo FC, dan Barito Putra dengan skor 1-1 dan 2-2. Momen remontada dialami kala Persib kontra PSS Sleman, Semen Padang, dan Bali United dengan skor akhir masing-masing 2-1, 4-1, dan 2-1. Yang menarik, hal sama juga dialami Persib di AFC Champions League 2. Comeback dari Port FC di Thailand pada leg kedua dengan skor 2-2. Dan remontada pada match versus Lion City Sailor leg kedua di Singapura dengan skor 3-2. Win here at Jalan Besar.
kalah sang raja asis Persib, Ciro Alves, mengunggah sesuatu yang mengejutkan di media sosialnya. Ciro Alves mengucapkan salam perpisahan beberapa jam setelah Persib mengalahkan PSS Sleman. Persib semakin yakin menatap pekan ke-31. Persib kontra Malut United di Maluku. Satu kemenangan akan membawanya juara. Namun, semua sudah menjadi kehendak Tuhan. Kala itu, permainan Persib menjadi kontra-efektif dan kontraproduktif dalam penyerangan. Beberapa umpan gagal dieksekusi, beberapa peluang gagal berbuah gol. Dan yang paling mengejutkan, kartu merah kontroversial yang langsung dikeluarkan wasit setelah menganalisa VAR. Wasit menganggap Ciro melakukan pelanggaran berupa sikutan pada pemain Malut, Beimar Angulo. Ciro tak mau meninggalkan lapangan. Beberapa rekan Persib merayu dan membantunya untuk keluar. Ciro tak terima keputusan itu karena merasa tak ada kesengajaan. Putusan kontroversial. Alih-alih memberikan penalti untuk Persib, di mana Beckham dilanggar sebelum sikutan terjadi. Sang pengadil malah menganalisa anggapan pelanggaran yang dilakukan Ciro. Persib tak berdaya pada laga itu, kembali menelan kekalahan dengan skor 0-1. Raihan 3 poin harus kembali dikejar pada match selanjutnya di pekan ke-32. Atau Persib tak perlu meraihnya di laga selanjutnya andai Persik Kediri dapat menahan imbang atau mengalahkan Persebaya pada laga yang akan digelar 2 hari setelah laga Persib versus Malut United. Dan laga Persik kontra Persebaya menjadi laga yang paling ditunggu oleh kubu Persib. Sore itu, 5 Mei 2025, di Cafe Persib Jalan Sulanjana, para pemain, tim pelatih, dan ofisial berdatangan untuk menunggu detik-detik juara melalui gelaran nonton bareng Persik kontra Persebaya. Di babak pertama, dua tim bermain imbang 1-1. Pada babak kedua, Persebaya membuat gol cepat pada menit ke-45 dan 48. Persik memperkecil kedudukan menjadi 2-3. Hingga menjelang akhir babak kedua, skor tampak tak akan berubah. Hingga asisten wasit mengangkat tanda tambahan waktu 4 menit. Semua tampak sama. Semua tampak tak akan berubah.
3 menit ke 94, kala sebagian orang telah menerima skor yang ada, waktu terus berjalan. Di layar televisi, menit bermain menunjukkan menit ke 95, 42 detik. Dan pada saat itu pula, jala gawang Persebaya bergetar untuk ketiga kalinya. Diiringi sorak-sorai pendukung Persik di televisi, sorak-sorai bobotoh yang menyaksikan di televisi, dan peki kegembiraan kubu Persib yang riuh rendah di kafe Persib. Vergonzi, striker Persik, menjebol gawang Persebaya, merubah kedudukan menjadi imbang 3-3. Dan membantu Persib meraih gelar juara back-to-back-nya di musim ini. Kubu Maung Bandung merayakan dengan sukacita sore itu. Tak lama, ratusan bobotoh hadir ke geraha Persib turut merayakan. Selang beberapa jam, kabar bahagia tersebar ke setiap penjuru kota. Ribuan bobotoh melakukan pawai dan konvoi perayaan juara diselimuti rasa bahagia. Perjuangan Persik Kediri untuk keluar dari zona merah klasemen membuat Persib menjuarai liga lebih cepat dan tanpa harus berjuang di lapangan pada pekan itu. Pekan pamungkas digelar.
Sabtu 24 Mei 2025, Stadion GBLA, Persib versus Persis Solo. Selangkah lagi mendekati perayaan yang sebenarnya. Mempertahankan piala ajang sepak bola tertinggi di Indonesia. Mengangkat kembali trofi juara. Kali ini di Bandung. Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Persib akhirnya kembali merasakan kemenangan setelah pada 3 laga sebelumnya takluk dari Malut United, Seri versus Barito Putra dan Persita. Kemenangan terasa sempurna. Kemenangan laga dibalut juara liga di rumah sendiri, ditemani pendukungnya sendiri. Euforia juara back to back membahana ke seantero pelosok. Kebahagiaan tersurat dalam setiap wajah. Menyambut kembali kemenangan atas event sepak bola tertinggi di negeri ini yang selalu ditunggu, yang selalu hadir tak dalam waktu dekat. Kali ini rasa dan kebahagiaan itu datang tak lama. Terjawab sudah segala keraguan. Jelas sudah semua penantian. Memupus semua rintangan. Mengakhiri perjuangan 10 bulan lamanya. Drama kemenangan. Teater kekalahan. Tak membuat goyah. Pernah ditinggal, pernah pincang, pernah digoncang. Namun, tak goyah, tetap kokoh. Gelar juara masih di sini. Tetap didekap di Bandung, di Tatar Pasundan. Dan kini kebanggaan kami bertambah. 4 bintang di dada.